Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julman Otatin Walurubu dengan NIM J0804231010 dari program studi Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan 60. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penelusuran dan optimasi pada graf. Baik, topik masalah dari bahasan materinya yaitu penelusuran infix, prefix, dan postfix, dan penerapan algoritma Dijkstra untuk pencarian kota terpendek. Topik bahasan materi yaitu graf dan penelusuran vertex serta algoritma Dijkstra. Teori graf bisa direpresentasikan dengan graf dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk merepresentasikan suatu jaringan. Misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul atau vertex atau node dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi atau edge, yang bobotnya adalah panjang dari jalan tersebut. Dalam beberapa model, persoalan dimungkinkan bahwa bobot dari suatu sisi bernilai negatif. Misalkan, simpul merepresentasikan kota, sisi merepresentasikan perjalanan yang memungkinkan, dan bobot dari setiap sisi adalah biaya yang dikeluarkan dalam perjalanan yang memungkinkan. Dan bobot dari setiap sisi adalah jarak yang ditempuh dalam perjalanan tersebut. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan I. Ditulis dengan notasi G, V, E. Yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul atau vertex atau node, dan E adalah himpunan sisi edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul V. Tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Kemudian teori vertex. Dalam matematika, lebih khususnya teori graf, titik atau terkadang disebut juga vertex adalah suatu graf yang terdiri dari kumpulan titik dan sisi atau pasangan titik tak berurutan. Sedangkan graf berarah adalah suatu graf yang terdiri dari kumpulan titik dan sisi berarah atau pasangan titik terurut. Dalam suatu diagram graf, titik umumnya dinyatakan dengan sebuah lingkaran berlabel, sedangkan sisinya dinyatakan dengan suatu garis atau panah yang terluas dari titik ke titik lain. Dalam operasi matematika, yang biasa kita pelajari adalah operasi infix, yaitu operator diletakkan di antara operan seperti A tambah B, A min B, dan sebagainya. Sebenarnya ada 3 jenis operasi yaitu infix, prefix, dan postfix. Untuk membandingkan ketiganya, perhatikan contoh berikut. Contoh penelusuran. Bagi komputer, operasi prefix maupun postfix lebih mudah dibandingkan infix. Hal ini berlaku sebaliknya untuk manusia. Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana menelusuri tree sehingga terjadi pembacaan infix, prefix maupun postfix. Prinsip penelusuran. Pada penelusuran infix atau in-order transversal, langkah-langkahnya yaitu 1. Lakukan in-order transversal pada subtree kiri, kemudian baca root, kemudian lakukan in-order transversal pada subtree kanan. Pada penelusuran prefix atau pre-order transversal, yaitu pertama baca root, kemudian lakukan in-order transversal pada subtree kiri, kemudian lakukan in-order transversal pada subtree kanan. Yang terakhir penelusuran postfix atau post-order transversal, yaitu lakukan in-order transversal pada subtree kiri, kemudian lakukan in-order transversal pada subtree kanan, kemudian baca root. Sebagai ilustrasi, perhatikan tree di samping. Berikut transversal dari pohon tree di samping, terdiri atas in-order dan pre-order, tahap hasil dari post-ordernya. Penerapan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu tentukan titik mana yang akan menjadi node awal lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya
tahap demi tahap. Beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada not awal dan nilai tak hingga terhadap not lain atau belum terisi. Kemudian set semua dot yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya atau yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan data yang baru. Saat ini kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga. Kemudian tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set node belum dilewati dengan jarak terkecil atau dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah awal. Baik, pada contoh penerapan, implementasi algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek dari ujung harapan menuju Menara Salemba. Baik, pada list implementasinya, node-nya terdata sebagai jalan yang akan dilalui untuk menuju Menara Salemba. Terlihat pada keterangan node A yaitu Jalan Ujung Harapan hingga node N menuju ke Jalan Metropolitan Mall Bekasi. Berikut matriks ketetanggaan dalam pemodelan pencarian rute Ujung Harapan menuju Menara Salemba. Daftar lintasan titik dan jarak dari Ujung Harapan menuju Menara Salemba. Kesimpulan implementasi algoritma Dijkstra pada pencarian rute terpendek. Berdasarkan rumusan implementasi penerapan algoritma Dijkstra sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 1. Cara menemukan rute tercepat dan rute terpendek dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, dalam hal ini berupa suatu persimpangan ke persimpangan yang lain, adalah dengan menggunakan algoritma Dijkstra dengan input berupa persimpangan asal dan tujuan, serta sebuah graf yang merepresentasikan node sebagai persimpangan dan simpul atau path sebagai jalur yang menghubungkannya. 2. Faktor-faktor yang dapat diperhitungkan dalam mencari jalur tercepat yaitu waktu tempuh dari suatu persimpangan ke persimpangan lainnya, adanya pedagang kaki lima, volume kendaraan, dan lampu merah. Berikut sumber literasi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Baik, sekian dan terima kasih.